semuanya, balik lagi di podcast yang penuh menginspirasi dan penuh hikmah. Di sini dengan narasumber kita Nazmuddin Jadid dengan judul Sirah Nabawiyah dengan tema Amul Husni atau Tahun Kesedihan. Nah, untuk Mas Nazmuddin Jadid nih, untuk persoalan yang pertama, apa sih Amul Husni itu? Amul Husni itu tahun kesedihan Rasulullah SAW. Ketika tahun itu Rasul ditimpa kesedihan karena ada 2 orang tersayang beliau yang meninggal dunia dalam waktu yang singkat. Yang pertama itu meninggalnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, yang mana beliau ini sangat mendukung, sangat menjadi benteng bagi Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah. Kemudian yang kedua, kemudian disusul meninggalnya Khadijah, istri pertama beliau. Tentu Khadijah ini istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW berkata ketika semua umat manusia mengingkari beliau, hanya Khadijah yang satu-satunya orang yang beriman pada masa itu. Ketika orang-orang menghina Rasul, mengingkari Rasul, hanya Khadijah yang membenarkan dan mendukung beliau. Khadijah ini hartanya yang sangat banyak itu beliau dermakan untuk dakwahnya, dakwah Islam. Jadi memang pada Khadijah ini pada saat itu sebenarnya dia yang membenarkan Rasulullah gitu ya, enggak? Ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama pun, kayak coba misalnya kalau bukan orang lain saja misalnya, tapi ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa dia tuh ketemu seorang malaikat terus mendapatkan wahyu, pasti kalau orang lain mungkin apa sih ini orang ini gitu, gila kali gitu. Tapi ketika Khadijah itu dengan tenangnya gitu, dia ini pun menjadi pelajaran gitu, sebagai istri gitu, ketika Rasul kan sangat ketakutan tuh dan sangat cemas gitu kan gitu, ketika seorang laki-laki sedang pusing cemas, jangan malah dicecer, ditanya gini gitu, tapi langsung kayak selimutin aku kata Rasulullah. Khadijah diam saja, langsung selimutin gitu dengan tenang. Contoh misalnya kayak ada apa gitu, misalnya kalau Khadijah bilang seperti itu, mungkin kayak iya gitu. Itu ketika itu langsung Khadijah langsung kayak nggak mikir apa-apa, langsung kayak nggak mungkin gitu kan. Rasul kayak merasa kayaknya saya ini sedang ada apa gitu, kayak nggak mungkin Allah tuh kayak apa menjelekan atau membinasakanmu karena kamu ini orang yang suka silaturahim gitu, orang yang jujur gitu. Ketika itu Khadijah sangat yakin bukan itu, ini pasti ada tanda-tanda. Makanya ketika ada itu, ketika Rasul menceritakan kejadian di Gua Hira, maka langsung Khadijah langsung merekomendasikan untuk datang ke saudaranya, ke sepupunya, itu Waraqah bin Nawfal. Ketika datang ke Waraqah, baru kayak Waraqah ini kan seorang ahli kitab, seorang Nasrani, baru menceritakan bahwa kayak kau ini intinya calon nabi. Seandainya aku masih muda gitu, saya bakalan jadi orang yang pertama untuk melindungi kau. Itu Khadijah. Saking ya tanda-tandanya pun ketika Rasul meninggal, ketika Rasul Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, orang-orang menawarkan rumah gitu, ya tinggal di rumahnya, atau kayak udah disediakan rumah yang megah gitu untuk tinggal Rasul ketika Fathu Makkah. Tapi Rasul enggak. Rasul pengen bikin tenda dekat makamnya Khadijah. Saking rindunya Rasul mau ngobrol sama makamnya. Ya, sedih banget setahun. Saya juga pernah mendengar nih bahwa Abu Thalib ini paman beliau kan belum mengucapkan syahadat nih. Apakah di akhir hayatnya ini beliau mengucapkan kalimat syahadat atau gimana tuh? Sebenarnya ada 2 pendapat soal pendapatnya.
Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat dan dicap kafir dan masuk neraka. Gitu. Karena ketika Abu Thalib ini udah mencapai ujung hayatnya gitu, Rasulullah SAW udah mendesak ya, wahai pamanku, ucapkanlah kata la ilaha illallah sebagai hujah gitu. Sebagai hujah Allah untuk menyalahkan engkau gitu. Ketika Abu Thalib ini di akhir hayat, ada Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah gitu. Langsung mereka kayak bilang, apakah engkau mau meninggalkan agama Abu Thalib? Setelah ketika itu bimbang, akhirnya Abu Thalib itu, aku tidak akan meninggalkan agama Abu Thalib itu. Akhirnya beliau meninggal dalam keadaan belum mengucapkan kalimat syahadat itu. Akhirnya Rasul pun berdoa supaya Abu Thalib ini mendapatkan siksaan di neraka itu paling ringan gitu. Kemudian pendapat yang kayak misalnya dia kayaknya masuk Islam karena ada sahabat, ada pamannya beliau itu Abbas bin Abdul Muthalib itu melihat bahwa Abdul Muthalib ini mengucapkan la ilaha illallah ketika itu. Cuman ada pun riwayat kayak Rasul menjawab kayak saya tidak mendengarkannya gitu. Kemudian terus riwayat yang mengatakan bahwa Abu Thalib ini masuk Islam karena syahadat ini, ada yang mengatakan syahadat itu sebagai syarat masuk Islam secara lisan gitu. Kemudian ada yang mengatakan juga kayak hatinya beriman walaupun tidak mengucapkan kalimat syahadat, berhusnuzon. Biasanya yang mengungkapkan ini tuh golongan Asy'ariyah, itu berhusnuzon kayaknya Abu Thalib ini hatinya udah beriman, iya udah Islam gitu. Ya oke, misal di dunia dia gak mengucapkan kalimat syahadat, tapi husnuzonnya mungkin insya Allah gitu, Allah itu menerima keimanan dia walaupun hanya dengan hati. Karena dibuktikan pun ketika yang ada hadis Bukhari Muslim itu yang bahwa Abu Thalib ini dihukum seringan-ringannya gitu. Ya mesti kayak kok orang kafir mendapatkan hukum seringan-ringannya gitu. Itu kayak kurang ini gitu. Akhirnya jadi ada dua pendapat. Tapi Abu Thalib ini nggak sih kayak menghalangi Rasulullah berdakwah nggak sih, apa gimana? Justru sangat-sangat mendukung. Bahkan kenapa ada orang yang mengatakan kayaknya Abu Thalib ini masuk Islam itu karena Abu Thalib itu menciptakan syair-syair, dan syair-syair isinya, saya tidak pernah menemukan sebuah agama yang paling baik selain agama anak saudaraku. Nah, itu menunjukkan kayak bahwa Abu Thalib itu kayak sudah membenarkan agama Islam gitu. Dan belum ada salah satu pun riwayat bahwa Abu Thalib itu bersujud ke berhala gitu. Itu yang menjadi dasar gitu, orang-orang yang percaya bahwa Abu Thalib ini sudah masuk Islam. Itu beda sama Abu Jahal gitu ya? Ya. Beda. Dia kan memang benar pengen yang muda. Gitu. Oke. Nah, untuk persoalan berikutnya, kedua orang tersayang Rasulullah kan sudah meninggal nih. Terus bagaimana sih respon pada para orang-orang kafir Quraisy pada saat itu pas ketika dua orang tersayang ini meninggal? Ya. Ketika itu makin menjadilah orang kafir Quraisy untuk menyiksa Rasul, para sahabat. Gitu. Oke, kayak ketika ibaratnya kayak dua orang ini kan dua yang paling dipandang orang kafir Quraisy. Udah gak ada kayak makin luas gitu. Ya, Rasul pun berkata kayak saya tidak pernah menerima gangguan yang separah itu kecuali setelah Abu Thalib. Bahkan Rasul Masya Allah mau menghindari kayak Rasul pernah dilempari pasir atau muntah misalnya, sampai Fatimah pun menangis. Baru Rasul membujuk ya, sesungguhnya Allah akan menjaga ayahmu.
saking gimana ya, sadisnya itu orang kafir nih makin menjadi gitu. Makanya setelah itu tuh mulai para sahabat diperintahkan untuk hijrah, dan Rasul pun hijrah, mulai mau hijrah ke Taif, dan sebelum minta dukungan. Ya bayangkan Rasul tuh sedih, 2 orang tersayang hilang, meninggalkan beliau, lagi sedih-sedihnya gitu kan. Terus kayak datang ke Taif dengan harapan dapat dukungan, lah buktinya malah dilempari batu gitu. Diterima gitu. Iya, kayak ujian Rasul kan paling berat gitu, sampai malaikat gunung pun, malaikat gitu tapi geram, benar-benar kesel gitu sama masyarakat ini, kayak tapi minta izin dulu gitu, kayak kalau engkau izinkan aku bakalan balikin ke gunung Taif ini biar pada mati gitu. Tapi Rasul saking sayangnya gitu, kayak mereka nggak tahu apa-apa, dan malah Rasul mendoakan orang Taif ini sebagai orang-orang yang kuat iman, dan terbukti doa Rasul ini dijaga sama Allah. Ketika misalnya Al-Kazab gitu, Nabi palsu gitu, ketika banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, masyarakat Taif sangat kuat imannya, tidak murtad, tidak membayar zakat ya. Itu doa Rasul, padahal dulu mereka yang melempari Rasul sampai berdarah-darah, sampai kayak gak tega malaikat melihat tetesan darahnya tuh ke bumi. Kayak itu respon orang kafir. Jadi memang Abu Thalib ini apa ya, menghalang orang kafir, orang kafiras itu untuk membesar Rasulullah. Iya. Karena Abu Thalib ini sudah bilang pemimpin. Jadi kabilah-kabilah di Quraisy tuh. Nah, yang paling mulia itu Bani Hashim. Bani Hashim itu ini Nabi Muhammad. Gitu. Yang dulu tuh pemimpinnya tuh Abdul Muthalib, kakek Rasul. Gitu. Baru diturunkan jabatan sebagai amir, sebagai pemimpin. Yang itu Abu Thalib. Gitu. Makanya susah mau ditembus juga. Makanya kan ketika mau nyuruh kayak Abu Thalib suruh ya Rasulullah SAW berhenti berdakwah gitu kan, mereka kayak menawarin harta, wanita, jabatan, kita kasih gitu, tapi Rasul enggak. Nah, untuk berikutnya nih, apa sih hikmah yang bisa diambil dari kisah Amul Husni ini? Hikmah yang dapat ya kita ambil untuk kesabaran Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pun seorang manusia biasa yang diuji Rasul Allah dan kesedihan. Kemudian Rasul ini bisa memanage emosi. Ketika dia sedih ini bukan malah terpuruk atau apa, tapi dia tetap tegar untuk memimpin berdakwah untuk umat Islam. Hikmah. Kemudian tambahan Allah pun memberikan hiburan pada ibaratnya kalau bahasa kita healing gitu. Rasul kan udah galau banget gitu kan, galau karena kehilangan 2 orang tersayangnya. Memberikan healingnya apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sebagai perjalanan ke Masjidil Aqsa, ke langit. Di sana ketika Mi'raj banyak sekali keajaiban, mulai melihat neraka, mulai melihat surga, bertemu dengan para nabi terdahulu. Kemudian bawa oleh-oleh rasanya apa? Sahabat yang bawa itu sebagai hiburan. Islam itu sebenarnya hiburan Rasul gitu. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Jadid sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari tahun kesedihan Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.